Anda masih menyaksikan Kompas Siang bersama saya Mercy Tirayo, Saudara. Sejumlah calon penumpang bus di Terminal Pulau Gebang mulai melakukan perjalanan mudik lebih awal pada Jumat siang ini agar tidak mengantre saat di terminal serta menghindari mahalnya harga tiket. Meski sebagian pemudik memilih berangkat lebih awal jelang pekan ketiga Ramadan, tidak tampak antrean calon penumpang di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Beberapa calon penumpang memilih mudik lebaran pada hari ini agar terhindar dari antrean panjang serta terhindar dari kemacetan lalu lintas saat mudik lebaran. Sebelumnya ada 20 armada bus yang disiapkan diantaranya ke daerah luar Pulau Jawa seperti Bengkulu, Padang, dan Palembang. Sedangkan ke wilayah Pulau Jawa ke Madura, Jawa Timur. Mungkin dari sekarang kita menyiapin tanggalnya segala macamnya dan juga tiket segala macamnya harus dipersiapin juga dari sekarang. Ya karena mungkin kalau udah dekat-dekat hari udah mahal gitu, ya kan? Iya. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, Saudara, hingga 14 April, KAI Daob 8 Surabaya telah menjual 156.141 tiket kereta api jarak jauh atau sekitar 30%. KAI Daob 8 menyediakan 516.526 tiket kereta untuk mudik tahun ini. Diprediksi puncak arus mudik dengan kereta api melalui stasiun Gubeng Surabaya dan beberapa stasiun lainnya di lingkup Daob 8 Surabaya akan berlangsung 1 atau 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Saudara, kita pantau bagaimana situasi arus mudik yang dilakukan lebih awal di momen libur panjang hari ini di dua lokasi, yakni di Terminal Pulau Gebang, Jakarta dan Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Selamat siang, Gracia Adur. Berapa banyak pemudik yang berangkat hari ini dari Terminal Pulau Gebang? Baik Mercy dan juga saudara, ini ada perbedaan di pekan ketiga di bulan puasa dengan awal bulan puasa. Nah, kalau di pekan ketiga ini tiket yang sudah terjual ada 1.300 tiket. Artinya ada 1.300 calon penumpang yang sudah melakukan perjalanan mudik lebaran di pekan ketiga kali ini. Sedangkan kalau di awal bulan puasa hanya 50% saja. Artinya hanya 600.000 penumpang saja yang sudah melakukan perjalanan mudik di awal bulan puasa. Nah, ini bagi pihak Terminal Pulau Gebang sangat terasa sekali perbedaannya di antara pihak pekan ketiga bulan puasa dengan awal bulan puasa. Kalau di pekan ketiga ini sudah ada 100% calon penumpang yang sudah melakukan perjalanan mudik. Nah, alasannya mengapa tadi kami melihat sudah ada beberapa calon penumpang yang memilih untuk melakukan mudik lebaran di pekan ketiga karena untuk menghindari antrian calon penumpang di terminal. Kemudian yang kedua juga menghindari adanya harga tiket yang katanya kalau menjelang cuti lebaran ini harga tiket bus ini jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Kemudian mereka juga menghindari adanya kemacetan arus lalu lintas pada saat cuti lebaran bersama nanti. Nah, kita dengarkan pernyataan langsung dari Kepala Terminal Pulau Gebang, Hendra Kurniawan. Menjelang mudik lebaran ini, kalau untuk berdasarkan tiket yang dijual, kita data dari yang kita punya per hari kemarin menjelang long weekend hari ini itu ada 1.300-an penumpang. Artinya ada kenaikan 100% yang biasanya dari awal bulan puasa itu penumpang landai di angka 600 sampai 700 orang, sedangkan di hari Kamis kemarin sampai jam 23.59 itu ada sekitar 1.300-an orang. Nah, diprediksi menurut pihak Terminal Pulau Gebang sendiri pada akhir bulan puasa, artinya pada saat cuti lebaran bersama di tanggal 29 April, ini ada kenaikan ataupun lonjakan jumlah penumpang yaitu mencapai 20 hingga 30%. Artinya diprediksi ada 1.500 calon penumpang yang akan memulai melakukan perjalanan mudik pada tanggal 29 April. Mercy. Gracia, bisa Anda informasikan bagaimana kesiapan Terminal Pulau Gebang dalam menghadapi arus mudik lebaran nanti? Berapa bus yang disiapkan?
ada 1.500 hingga 2.000 armada bus yang akan disiapkan oleh pihak Terminal Pulau Gebang, mengingat juga diprediksi pada akhir bulan puasa, artinya pada cuti lebaran, ada sekitar 1.500 penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik kali ini. Maka persiapan-persiapan ini sudah dilakukan sejauh hari. Nah, ini perlu diingatkan bagi saudara yang akan melakukan perjalanan mudik, ada juga beberapa protokol kesehatan yang harus dijalankan. Salah satunya bagi Anda yang sudah vaksin booster, maka tidak diwajibkan untuk membawa surat antigen hasil negatif COVID-19. Tetapi bagi Anda ataupun saudara yang hanya memiliki dosis 1 atau 2, ini memang diwajibkan untuk membawa surat antigen COVID-19. Mercy. Ya, saudara, kini kita menuju ke Surabaya. Di Stasiun Gubeng ada Kika Madona. Selamat siang, Kika. Apakah hari ini terpantau banyak pemudik yang tiba di Stasiun Gubeng, Surabaya? Ya, Mercy dan juga saudara, untuk pantauan peningkatan jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Gubeng Surabaya ini sudah bisa dirasakan selama beberapa hari terakhir, terutama pada hari Kamis kemarin dan juga pada hari Jumat ini, di mana jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Gubeng Surabaya rata-rata per 2 hari ini sebanyak 10.000 lebih jumlah penumpang yang tiba di kota Surabaya. Jumlah penumpang yang tiba di kota Surabaya ini merupakan penumpang yang tiba dari berbagai tujuan di Indonesia, diantaranya adalah Jakarta, Bandung, dan juga Yogyakarta. Penumpang yang tiba di Stasiun Gubeng Surabaya ini rata-rata adalah pemudik yang memilih untuk mudik lebih awal untuk menghindari adanya lonjakan penumpang pada saat mendekati Hari Raya Idul Fitri mendatang. Tercatat pada sekitar 14 hari belakangan ini, jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Gubeng Surabaya untuk mudik ke wilayah Jawa Timur melalui jalur kereta api yaitu sebanyak lebih dari 100.000 jumlah penumpang. Diperkirakan untuk peningkatan jumlah penumpang ini masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan, dan untuk masa puncak arus mudik ke wilayah kota Surabaya pada masa long weekend, yaitu selama 3 hari ini diperkirakan akan berlangsung pada hari Minggu mendatang. Demikian, Mercy. Ika, bagaimana dengan kesiapan KAI Daob 8 jelang arus mudik Lebaran tahun ini? Apakah ada penambahan perjalanan kereta? Iya, kalau untuk penambahan jumlah kereta hingga saat ini PT Kereta Api Daob 8 Surabaya masih stuck pada angka atau mempersiapkan sejumlah kereta api untuk diberangkatkan dari wilayah Surabaya menuju sejumlah wilayah di Indonesia. Di antaranya untuk perjalanan kereta api jarak jauh disiapkan sebanyak 39 kereta api jarak jauh. Sementara untuk kereta api jarak dekat ini dipersiapkan 52 armada kereta api untuk memberangkatkan para calon penumpang menuju sejumlah wilayah jarak dekat di wilayah Jawa Timur ini. Sementara itu, saudara, untuk persiapan lainnya yang dilakukan oleh PT Kereta Api ini yaitu adalah persiapan tiket pada masa angkutan mudik Lebaran dan juga angkutan balik Lebaran 2022 ini, di mana untuk tiket mudik Lebaran yang dipersiapkan oleh PT KAI Daob 8 selama sepekan jelang mudik Lebaran ini sebanyak lebih dari 500.000 tiket kereta api. Dari jumlah 500.000 lebih tiket kereta api tersebut, 30%-nya sudah terjual. Artinya sebanyak 150.000 tiket kereta api ini juga sudah terjual untuk para calon pemudik yang akan berangkat dari wilayah kota Surabaya dengan tujuan favorit diantaranya adalah Jakarta, lalu Yogyakarta, Bandung, dan untuk kereta api jarak dekat itu adalah Jember dan juga Banyuwangi. Dan satu lagi untuk kereta api jarak jauh, ini adalah tujuan favorit lainnya adalah Bandung. Kemudian, saudara, untuk waktu yang menjadi favorit keberangkatan dari para calon penumpang di wilayah Daob 8 ini menuju sejumlah daerah di Indonesia, diantaranya adalah pada tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei, serta pada tanggal 6 sampai dengan 8 Mei. Dan diperkirakan untuk penjualan tiket kereta api ini masih akan terus mengalami peningkatan sampai dengan sepekan jelang mudik angkutan Lebaran 2022 mendatang. Tidak hanya itu, saudara, sejumlah persiapan lainnya ini adalah ruang antigen yang juga disiapkan bagi para calon pemudik yang saat ini juga sudah dipersiapkan sejumlah persyaratannya, diantaranya adalah bagi para calon pemudik yang sudah menjalani vaksin booster, ini tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat antigen maupun PCR, sementara untuk para calon pemudik yang sudah menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua, masih diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif dari antigen, lalu kemudian untuk para calon pemudik yang masih
vaksin yang baru saja menjalani vaksin pada dosis pertama ini diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif dari tes PCR yaitu 3 kali 24 jam. Aturan tersebut akan ditegakkan selama masa angkutan mudik lebaran 2022. Demikian, Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona melaporkan langsung dari Stasiun Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya Gracia Adur melaporkan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur.